adalah masalah-masalah dalam sholat. Ya, masalah-masalah dalam sholat ini banyak sunnah-sunnah yang nanti. Ada 37 sunnah dalam sholat. Kita akan membahas kitab Ensiklopedia Sholat atau Sholatul Mu'min karya Dr. Wahab Al-Qahtani. Beliau adalah murid daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Bagaimana memahami sholat sesuai dengan Quran dan sunnah yang sahih. Bagaimana memahami sholat, perkara-perkara sholat, rukunnya, wajibnya, syaratnya, dan sunnahnya. Sesuai dengan Quran dan sunnah yang sahih. Dan Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita sampai kepada masalah membaca isti'adah. Saya akan share screen pembahasan kita. Kelihatan Bunda? Kelihatan Ustaz. Baik. Setelah kita membahas tentang istiftah kemarin ya, tentunya banyak hal-hal yang menjadi sebuah tugas Anda. Kadang ada orang yang katanya hijrah, katanya dia ingin menjadi lebih baik dengan syariat, tapi dalam masalah istiftah dia suka meremehkan. Bahkan istiftahnya dari dulu ya gitu-gitu aja, gak ada perkembangan. Kita udah bahas tuh. Bahkan dia baca istiftah dari dulu, Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa wasila. Tapi dia nggak ngerti apa keutamaan. Banyak orang yang mengaku hijrah, yang mengaku mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya sekedar penampilan. Ya, hanya sekedar datang ke kajian, walaupun bagus, walaupun hanya sekedar datang. Tapi yang terpenting dari mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Syariat itu bukan untuk dibikin kaos. Syariat itu untuk diamalkan. Syariat itu bukan hanya tampak dalam penampilan hijab syar'i, tapi juga syariat ada di dalam bacaan-bacaan sholat. Betapa banyak orang yang sudah hijrah puluhan tahun, tapi masalah sholat, apalagi doa-doa, banyak sekali yang nggak tahu apa-apa kecuali yang sudah dia pelajari dari kecil. Jadi saya berharap saya dan semuanya yang mengaku orang-orang yang ingin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus, orang-orang yang mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, bahkan mengajarkan sunnah, maka hendaklah bukan hanya sekedar kata-kata saya sesuai sunnah, tapi Anda harus mencoba untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dalam sholat. Karena khairu amalikum as-shalah, sebaik-baik amal adalah sholat. Taib, kita akan masuk kepada isti'azah. Ya, mudah-mudahan Mbak siapa nih? Irma. Mbak Irma, udah ngamalin yang kemarin? Istiftah? 2 Ustaz. Istiftah dalam 2. tahajud, ya. Istiftah dalam salat sunnah mutlak sebelum tahajud. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard. Alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadik fi ma kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Kita udah belajar bagaimana tahajud Rasulullah baca istiftahnya atau iftitahnya. Kita sudah bahas iftitah yang dibaca oleh Ibnu Umar radhiyallahu an yang ternyata itu membuka pintu langit. Kita sudah membahas istiftah yang kata Ibnu Qayyim ada 10 keutamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk.
Kita sudah bahas istiftah yang mungkin kemarin ada berapa, Mbak? Berapa? Istiftah, masih ingat? Ya, ada banyak ya. Banyak. Ada banyak. Cuman ini tadi mengamalkan tentunya butuh semangat ya. Butuh semangat. Ya, jadi jangan cuman ibu-ibu semuanya cuman merasa saya sesuai sunnah. Tapi banyak sunnah-sunnah yang dia malas untuk ngapalin. Ya, saya adalah seorang salafi. Tapi ternyata banyak amal-amal para salafus saleh yang dia tidak mau mengamalkannya. Ya, saya mengajak semuanya untuk bukan hanya sekedar menuntut ilmu tentang sholat, tapi coba mengamalkannya. Apa yang sudah dipelajari. Ya, kemarin doa istiftah tolong dibaca-baca lagi. Ingat ya, buka pintu langit. Ada yang 10 keutamaan, ada yang disukai oleh Ali bin Abi Thalib, ada yang disukai oleh Abu Bakar As-Siddiq, istiftah apa? Ada yang disukai oleh Imam Ahmad, istiftah apa? Kalau ada ujiannya bisa, Mbak? Ya, ada yang disukai oleh Imam Ahmad, istiftah apa? Kenapa istiftah ini begitu disukai oleh Imam Ahmad? Disukai oleh pendahulu-pendahulunya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mohon maaf, saya hanya sekedar mereview kembali. Ya, jangan hanya sekedar kita mencatat, memfoto, tapi tidak coba mengamalkannya. Ya, berusaha menghafalkan, mengamalkan doa istiftah. Nah, sekarang kita bahas isti'azah. Membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Quran, baiklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Apa Quran di sini? Quran di sini adalah Al-Fatihah. Bahkan di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ada orang yang mewajibkan membaca isti'azah ini. Tapi kebanyakan para ulama memandang membaca isti'azah adalah sunnah. Yang kalau Anda baca, Anda akan dapat tentunya banyak kebaikan. Ya, karena ini adalah salah satu cara kita untuk bisa khusyuk. Salah satu cara mengusir yang namanya si hinzib atau si khadzab, setan pengganggu sholat. Ya, jangan main-main dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ada dalam Al-Quran, surat An-Nahl 98. Atau Anda bisa juga bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini yang terbaik. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Dengar, lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari tipuannya, dari bisikannya, serta dari godaannya. Insya Allah yang paling gampang yang mana, Bu Irma? Yang atas. Auzubillah minasyaitonir rajim. Tapi kalau Bu Irma pengen lebih baik, bacain. Ya, auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bahkan membaca isti'azah ini, Syekh Albani, Imam Asy-Syafi'i, termasuk dalam kitab Abu Malik Masalah Kamal As-Said sering disebutkan boleh dibaca setiap rakaat. Kalau Syekh Utsaimin tidak, hanya rakaat pertama saja. Karena sudah cukup membaca rakaat pertama saja. Tapi ulama yang lain tidak dibaca setiap rakaat. Kenapa? Rakaat kedua membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salat duhur rakaat ketiga membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat ketiga, keempat mau baca Al-Fatihah lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena berdasarkan An-Nahl 98. Apabila kamu mau baca Quran, bakal meminta perlindungan kepada syaitan yang terkutuk. Al-Quran di sini apa? Di situ Al-Fatihah. Kan Anda kalau sholat duhur kan 4 rakaat. Berarti baca Fatihah kan 4 kali.
Maka setiap membaca Quran atau Al-Fatihah dibaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka jangan salahin kalau ada orang yang baca isti'adzah, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi setiap rakaat. Apalagi godaan syaitan yang begitu berat. Apalagi khanzab atau khinzib yang bermain-main dalam hati kita. Apalagi urusan dunia yang begitu numpuk luar biasa terbersit dalam sholat. Saya lebih suka membaca isti'adzah setiap rakaat. Tapi ulama yang enggak cukup satu rakaat saja. Karena itu sudah mewakili dari seluruhnya. Enggak apa-apa. Ya, termasuk pendapat Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi kalau ada yang bilang setiap rakaat, ya karena Al-Fatihahnya sudah terputus. Habis baca Al-Fatihah kan baca surat. Habis baca surat terputus dengan ruku. Terputus dengan i'tidal, terputus dengan ruku, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, duduk antara dua sujud. Naik lagi ke atas, kita mulai lagi. Karena udah terputus tadi. Nah, itu termasuk pendapat yang mengatakan isti'azah boleh dibaca di setiap rakaat. Berdasarkan firman Allah surat An-Nahl ayat 98 ini. Dan ternyata pembahasan isti'adzah ini bukan hanya sekadar ini. Saya lihatkan di sini yang ini kan pengajian para dokter. Masya Allah ya, saya lihat para dokter itu luar biasa. Cerdas-cerdas kebanyakan. Ya, kebanyakan yang saya temui ya. Bahkan saya punya teman ya, jamaah haji, seorang dokter, Masya Allah. Dalil-dalil banyak sekali hafalnya. Udah kayak ustadz aja dia. Banyak dokter-dokter yang kajian ilmunya luar biasa. Saya pernah hadir di kajian Zoom para dokter. Itu mereka disuruh kasih sambutan luar biasa. Ayat Quran, hadis. Alhamdulillah Allah berikan Anda kesempatan untuk menjadi manusia terbaik kedua setelah para ulama. Itu para dokter. Celaka sebuah daerah yang gak ada ulama dan dokternya. Karena ulama untuk bertanya agama, dokter untuk bertanya tentang badannya, kesehatan. Nah, karena kita ini pengajian pengajiannya para dokter dan mudah-mudahan di sini mungkin ada yang lebih daripada itu. Insya Allah pendidikannya tinggi. Saya coba membahas isti'azah secara lebar supaya kita lebih wawasannya luas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan coba membahas isti'azah. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi saya ulangi, sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib membaca apa isti'azah. Karena berdasarkan surat An-Nahl 98. Ya, karena fasta'iz billah ini adalah perintah. Sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Ini yang menjadi pendapat Atha, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagian ulama Hanabilah. Ya, Mbak Irma nggak apa-apa ya kita dalamin Iya. ya. Ya, biar tambah matang tentang isti'azah. Jadi kebanyakan pasti Bu Irma bilang isti'azah itu sunnah, betul? Iya. Iya. Tapi jangan heran kalau ada yang berkata wajib ya. Salah satunya inilah pendapat Atha, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagian ulama Hanabilah. Ya, berdasarkan Nahl 98, sedangkan jumhur ulama boleh dibaca, Mbak Irma? Sedangkan jumhur ulama diantaranya Hanafiyah, Syafi'iyah, dan pendapat muktamad mazhab Hanabilah berpendapat hukumnya sunnah. Di Di antaranya. antaranya faktor yang memalingkan hukumnya dari wajib adalah adanya klaim ijma' bahwa para salaf tidak menganggapnya wajib dan juga ada beberapa hadis yang mengisyaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidak isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Nah, jadi kenapa ada yang bilang sunnah? Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bitakbir wal qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir Allahu Akbar, lalu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada baca isti'adzah. Inilah yang berpendapat bahwa isti'adzah hukumnya apa tadi Mbak? Sunnah. Sunnah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memulai salatnya dengan takbir dan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjut Mbak, Sehingga yang rajih insya Allah istiadah dalam sholat hukumnya sunnah, tidak wajib. Baik. Ya, kapan isti'adzah? Jadi kebanyakan ulama menyatakan hukumnya sunnah. Ya, kalau Anda kerjakan, Masya Allah, pahala. Ya, mudah-mudahan godaan syaitan hilang, bisa lebih khusyuk. Ya, dan mengamalkan Al-Quran tadi. Tapi kalau yang baca di awal saja boleh. Kapan isti'azah itu? Isti'azah diucapkan, lanjut Mbak. Istiadah diucapkan setelah membaca istiftah dan sebelum membaca Al-Fatihah. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 98 yang telah disebutkan. Juga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad. Baik, Abdul Salam bin Mutahhir menuturkan kepadaku, Ja'far menuturkan kepadaku dari Ali bin Abi Ar-Rifai dari Abdul Mutawakkil An-Nai dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat malam, beliau membuka salatnya dengan takbir, lalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, lalu mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, lalu mengucapkan auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsi, lalu baru membaca bacaan salat. Sanad ini hasan, ya. Jadi saya ulangi, di hadis ini Nabi, kita kan lagi bahas kapan isti'azah itu. Isti'azah itu dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Dalilnya mana? Nah, ini dalilnya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata saya Usaid Al-Khudri, biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak sholat malam. Jadi kalau mau sholat malam, beliau Allahu Akbar, lalu baca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, baru a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, baru membaca bacaan salat itu Al-Fatihah. Ini Mbak termasuk bacaan istiftah lagi apa Mbak? Tahajud tuh. Jadi kalau orang lagi tahajud, ya boleh baca istiftah ini, ya. Cuman bedanya kalau di luar tahajud cukup nggak pakai la ilallah 3 kali, nggak baca Allah Akbar 3 kali. Jadi cukup subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Saya sudah pernah bahas kemarin bulan lalu, ini ada 10 keutamaan yang kata Ibnu Qayyim. Dan ini disukai oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan lain-lainnya. Ya, maka Imam Ahmad menyukai istiftah ini. Kalau dibaca di luar tahajud atau qiyamul lail, maka cukup sampai wala ilaha ghairuk. Tapi kalau di hadis ini, ketika salat malam, maka Nabi membaca subhanakallah wa bihamdika tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Lalu beliau menambahkan la ilaha illallah 3 kali, Allah akbar kabira 3 kali. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hamzihi wa nafihi wa nafthihi. Dan Nabi membacanya sebelum baca Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya, ya, bahwa membaca istiftah itu sebelum membaca isti'adzah adalah sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian, ya, hadis ini menunjukkan bahwa isti'adzah diucapkan setelah membaca doa istiftah. Kemudian para ulama, lanjut Mbak.
Kemudian para ulama sepakat isti'adzah diucapkan pada rakaat pertama dalam sholat. Namun mereka berselisih apakah isti'adzah diucapkan pada rakaat setelahnya. Baik, tadi kan saya bilang ada yang rakaat kedua baca isti'adzah, ketiga baca isti'adzah, keempat isti'adzah. Ada yang cukup rakaat pertama saja. Sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk diucapkan pada rakaat setelahnya, karena isti'adzah diucapkan sebelum qiraah. Dan isti'adzah pada rakaat pertama sudah mencukup qiraah pada seluruh sholat. Ini pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Sebagian ulama berpendapat tetap dianjurkan membaca isti'adzah pada setiap rakaat, karena ada pemisah antara qiraah di satu rakaat dengan rakaat lain tadi saya sudah sebutkan. Kan sudah terputus tuh qiraahnya dengan ruku, dengan sujud dan lain, lalu naik lagi udah terputus semua. Selain itu dianjurkan isti'adzah pada rakaat setelahnya merupakan kias terhadap rakaat pertama. Ini pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan pendapat sahih dari Imam Ahmad. Pendapat yang kuat, ya, ada dianjurkan isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah setiap rakaat. Nah ini. Jadi termasuk ya kita hormati kalau ada yang berpendapat isti'adzah itu di setiap rakaat. Pendapat yang terkuat adalah dianjurkan isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani dalam sifat salatin Nabi, bahwa qiraah yang dibaca pada rakaat lain itu sama dengan qiraah pada rakaat pertama, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Al-Musi Salah, setelah beliau mengajarkan bacaan qiraah pada rakaat pertama, beliau mengatakan, nah ini dia yang menjadi alasan. Lihat, menjadi alasan isti'adzah dibaca dalam setiap rakaat. Nabi bilang sama orang yang salatnya salah, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulli." Lakukanlah itu semua pada semua salatmu. Atau fi kulli rakaatin dalam setiap rakaat. Ya, jadi Nabi kan waktu melihat ada orang yang salatnya salah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu untuk melakukan semua itu pada salat. Maksudnya apa? Di dalamnya. Kan Nabi ngajarin dari awal tuh. Ya, dari awal ya baca isti'adzah, baca iftitah, baca isti'adzah, maka disuruh untuk semua fa'al zalika fi salatikul. Lakukanlah itu semua pada semua salatmu. Fi kulli rakaatin. Maka jangan marah kalau ada orang isti'adzah rakaat pertama, rakaat kedua auzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Fatihah, rakaat ketiga, keempat. Karena memang Syalbani sendiri berpendapat demikian. Ya, baik. Sekarang kita kalau Mbak Irma rakaat pertama saja. Rakaat pertama. Baik, jadi nggak Ustaz apa-apa. ini Ya, nggak apa-apa ya. dibaca keras seperti Al-Fatihah begitu atau Oh iya. Baik, istiftah? ini baru kita bahas nih. Oh iya. Baik, ya. Jadi bacaan isti'azah itu Mbak dibacanya pelan. Kecuali kalau Mbak pengen ngajarin anak ya, Ya. ya sekali-kali boleh membaca isti'azah kenceng. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah sholat jenazah dibacanya kenceng. Padahal kan sholat jenazah baca pelan. Apa tujuan Ibnu Abbas membaca keras sholat jenazah? Baik, bacaan isti'azah. Sekarang lebih dalam lagi. Ya, satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu pasti nggak usah ngapalin lagi, ini hafal pasti. Para ulama lanjut Mbak. Para ulama yang memilih bacaan ini yaitu Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas Qurra. Mereka berdalil dengan Dengan ayat ayat An-Nahl 98. Ya, eh, adapun dalil hadis untuk lafaz ini, Syalbani mengatakan, adapun bacaan isti'adzah yang hanya auzubillahi minasyaitonir rajim saja saya tidak menemukan satu hadis pun kecuali riwayat mursal yang ada dalam kitab Marasil Abu Dawud dari Hasan Al-Basri. Namun terdapat asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa beliau membaca lafaz ini. Ya, jadi ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi kata Syekh Albani, ya, isti'azah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini tidak menemukan hadisnya, ya, kecuali riwayat yang mursal. Akan tetapi ternyata ada asarnya. Dari siapa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau biasa membaca lafaz ini.
Jadi buat yang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Anda ada dalilnya, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Hafs menuturkan kepada Al-Masyi dari Ibrahim Al-Aswad, dia berkata, Umar memulai salatnya kemudian bertakbir dan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa barik. Kemudian Umar baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu baru baca Fatihah. Hasar ini adalah sahih. Ya, jadi yang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim siapa, Mbak? Umar. Siapa, Mbak? Yang baca Umar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar itu begitu salat Allahu Akbar, dia baca iftitah Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, baru baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca Fatihah. Jadi nggak apa-apa ya yang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, walaupun ada ikhtilaf. Yang kedua, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Mbak, bedanya apa sama yang tadi? A'udzubillahi samiil alim. Taib. Jadi ada tambahan A'udzu billahi samiil alim. Kalau tadi kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini enggak. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Allah yang Maha Mendengar, yang mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Lanjut, Mbak, bacaan ini. Bacaan ini terdapat dalam riwayat yang dikeluarkan Abdurrazak dalam musnafnya. Enggak, bacaan ini dipilih oleh Imam Ahmad, Bacaan ini Al-Masyi, As-Sami, dipilih Nafi, dan oleh Ibnu Umar. Lanjut, bacaan ini juga terdapat dalam hadis kalau Abdul Razak menjawab dari Ja'far dari Ja'far bin Sulaiman, dari Ali bin Ali Ar-Rifai, Rifai dari Abul Mutawakil Mutawakkil. An-Nahyi, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak sholat malam, beliau membuka sholatnya dengan bertakbir. Lalu Lalu mengucapkan mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Kemudian membaca tahlil 3 La ilaha kali, illallah 3 kali, lalu Allah akbar kabira 3 kali, lalu 3 kali, lalu mengucap A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. hadis ini sahih. Ini Ya. sahih. Jadi poin yang kedua bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Tadi sudah dibahas, ada dalilnya, ya, sebagaimana tadi sudah dibaca. Ya, jadi kalau nambahin gitu gampang kali Mbak ya. Benar nggak? Tinggal nambahin sambil alim kan? Samiil alim. Cuman masalahnya fokus nggak gitu. Kalau dia nggak fokus, ya alhamdulillah lagi. Rakaat pertama alhamdulillah minasyaitonir, rakaat kedua alhamdulillah minasyaitonir, karena nggak fokus. Tapi kalau dia fokus, alhamdulillah samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh baca yang kayak begitu. Yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kayak yang pertama ya, Mbak. Nggak ada samil alim ya, Mbak. Langsung min hamzihi wa nafihi wa nafsih. Ya, bisa bedain, Mbak? Iya. Jadi kalau yang pertama auzubillahi minasyaitonir rajim kayak gini. Kalau yang kedua auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ada samil alimnya. Kalau di sini nggak ada samil alimnya. Langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, lalu min hamzihi wa nafihi wa nafsih, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Jawab menuturkan kepadaku, Amr bin Luzaik menuturkan kepadaku dari Atta bin Sa'ib, dari Abdurrahman, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau biasanya bertawuz dari syaitan yang terkutuk, dari al-hamzu, al-nafsu, dan nafsu darinya. Lalu beliau bersabda, al-hamzu maksudnya mati karena gangguan syaitan, nafas maksudnya syair, an-nafah berarti maksudnya kesombongan. Ada sini Hasan. Jadi bedanya ini enggak ada samil alimnya, tapi ada tambahannya min hamzihi. Ini kayak yang pertama auzubillahi minasyaitonir rajim, cuman ada tambahan min hamzihi wa nafihi wa nafsi. Bacaan yang keempat. Ini yang Mbak, yang tadi kita belajar yang di awal tadi ya, dalam kitab
Tadi salatul mu'min tadi. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini gabungan dari nomor 1, 2, 3, jadi nomor 4. Masih ingat Mbak nomor 1? Coba. A'udzubillahi minasyaitonir Nomor rajim. 2. A'udzubillahi samiil Ali alim minasyaitonir rajim. minasyaitonir Nomor rajim. 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hamdihi Min hamzihi wa nafthihi wa wa nafsihi. nafthihi wa nafsihi. Nah, kalau ini digabung semua ya Mbak ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim Wa min hamdihi. hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, dalil lafaz ini sebagaimana hadis Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang sudah dibahas. Ya. Jadi ini menurut saya yang the best, Mbak. Sebagaimana tadi kita udah bahas ya di kitab Salatul Mu'min, juga tadi sudah kita bahas di sebentar di sini nih. Tek. Ini. Sama nggak, Mbak? Iya. Sama nggak? Iya, sama. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa nafsihi. Ya, berarti sama ya. Sama. Nomor berapa tadi? 4. Ya, Masya Allah. Ih, Mbak ya, banyak banget ya. Masalah-masalahnya luas ya. Ya, maka Bapak Ibu jangan merasa puas dengan sholat yang udah dikerjain dulu-dulu. Yang benar terusin, yang salah benerin, yang merasa baru tahu ternyata ada dalil yang sahih, ya bisa diamalkan. Bisa saja Mbak ganti-ganti Mbak Irma. Zuhur model nomor 1, Asar model nomor 2, Maghrib model nomor 3, Isya model nomor 4. Boleh lah. Dan siapa yang berganti-ganti dalam bacaan kecuali Al-Fatihah ya nggak boleh diganti itu. Siapa yang berganti-ganti dalam bacaan, 1, menghidupkan sunnah. 2, sesuai sunnah. Menghidupkan sunnah. 2, sesuai sunnah. 3, menghidupkan hati. Kenapa menghidupkan hati? Jadi lebih khusyuk, Mbak. Kenapa lebih khusyuk, Mbak? Karena bacaannya beda-beda. Berarti kalau bacaan beda-beda ada fokus dong, Mbak, betul? Iya. Ya. Masya Allah ya. La hawla wa la quwata illa billah. Hanya Allah yang memudahkan kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak ada bisa selain pertolongannya. Maka jangan lupa habis sholat baca Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Mudah-mudahan setelah kajian ini ibu-ibu jadi ada tambah bagus. Jadi tambah luas tentang isti'azah. Dan bisa menghidupkan sunnah. Sehingga bisa sesuai sunnah. Dan bisa menghidupkan hati. Kemudian bacaan yang kelima. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innahu was-sami'ul 'aliim. Ya. Bacaan ini adalah sebagaimana bacaan nomor 2. Auzubillahi. Namun sebagian salaf memberikan tambahan lafaz innahu sami'un alim. Yang membaca lafaz ini diantaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dan juga salah satu bacaan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berdalil dengan ayat Fasta'iz billahi innahu huwas-sami'ul alim. Di ayat Fussilat 36 ini ada kalimat
Fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu was-sami'ul alim. Karena dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Makanya berdasarkan ayat Fussilat 36 ini, para salaf, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan salah satu bacaan Imam Ahmad, menambahkan kalimat seperti kalimat nomor 2. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Coba Mbak Irma baca. Auzubillah. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Bahasa bagaimana surat apa tadi Mbak? Fussilat Silat ayat 36. 34. Ya. Baik. Kita masuk kepada nomor yang ke-6. Ya. Banyak amat kan saya bilang ibu supaya banyak wawasannya. Berarti bisa banyak ganti-gantinya. Mudah-mudahan dengan ganti-ganti itu jadi sesuai sunnah, menghidupkan sunnah, dan menghidupkan hati kita. Ya, dan mudah-mudahan jadi muslim yang terbaik karena menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Ya, baik. Selanjutnya bacaan ke-6. Asta'izu billahi minasyaitonir rajim. Di antara para salaf yang baca demikian adalah Ibnu Sirin rahimahullah. Asta'izu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya apa? Ini dari kembali lagi An-Nahl 98. Iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka dia mengambil dalil ini, dia pakai fasta'iz dengan asta'izu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz lanjut Mbak. Lafaz-lafaz di atas boleh digunakan sebagai isti'adzah ketika sholat walaupun sebagiannya tidak didasari dalil yang sahih. Namun para salaf pernah menggunakannya. Syaikh Abdul Aziz At-Tarifi setelah menyebut beberapa lafaz, beliau mengatakan, setiap lafaz tersebut terdapat asarnya, dan dalam masalah ini terdapat kelonggaran, insya Allah. Namun tentu menjadi praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sesuai sunnah. Baik, jadi kalau saya nanya, ya Mbak nanya Ustadz milih yang mana? Ya saya sih milihnya Mbak 1, 2, 3, 4. Ya, saya milih nama berapa tadi Mbak? 1, apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Umar bin Khattab yang membacanya. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, A'udzubillahi alim minasyaitonir rajim. Ini yang kedua, ya. A'udzubillahi min adi. Jadi yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang kedua sebentar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya. Yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih. Yang keempat, digabung semuanya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsih. Ya, saya mungkin sampai 4 doang. Ya, karena ini semuanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana nomor 5 Pak Ustadz? Nomor 5 juga ada dalil Nauzubillahi minasyaitonir rajim, kan ada tadi nomor 2. Ya, cuman ada tambahan innahu was-sami'ul alim. Ya, nah yang baca lafaz ini Sufyan Ats-Tsauri.
Ya, kemudian berdasarkan dalil Fussilat 36. Dan kemudian ada lagi tadi Astaizubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ada 6 ya Mbak. Cuman kalau Mbak nanya saya cuma sampai nomor berapa tadi? Ada 4. 4 saja. Ya, karena apa? Karena tadi kan udah dibilang. Nah, ya, setiap lapas tersebut terdapat asarnya dan dalam asar ini terdapat kelonggaran insya Allah. Namun tentu yang menjadi praktik Nabi SAW itu lebih sesuai sunnah Nabi SAW. Taib. 4 ya Mbak ya? 4, 5, 6 tambahan sebagai ilmu. Tapi kemudian isti'azah dibaca sir atau jahar. Lanjut Mbak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak mengeraskan bacaan isti'azah, sehingga jika hal ini dilakukan dapat terjerumus dalam perbuatan bid'ah, kecuali jika ada kebutuhan, misalnya dalam rangka mengajarkan orang-orang. Nah, boleh betul. Mbak misalnya sholat sama anak ya. Anak Mbak jadi imam, lalu Mbak baca sekali-kali dikencangkan supaya anak tahu ada sunnah sebelum baca Al-Fatihah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, anak kan nanti nanya, "Mami baca apa?" Terus besoknya Mbak ganti lagi a'udzubillahi samilani minasyaitonirrajim. Kok beda sama yang dulu kemarin? Iya, nah. Itu juga ada dalilnya. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah sholat jenazah dikencangkan untuk mengajarkan bahwa itu sunnah. Lanjut Syul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya mengenai seseorang yang menjadi imam, kemudian setelah takbir ia mengeraskan bacaan ta'awudz, kemudian membaca basmalah, lalu membaca Al-Fatihah. Ia melakukan demikian secara rutin pada setiap sholat. Beliau Rahimahullah rahimahullah menjawab. menjawab, jika ia melakukannya hanya kadang-kadang dalam rangka mengajarkan orang-orang atau kebutuhan lainnya, maka tidak mengapa. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau mengeraskan bacaan doa istiftah sesekali. Juga sebagaimana Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka mengeraskan bacaan istiadah sesekali. Adapun melakukannya secara rutin, maka ini bid'ah dan menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para khulafa ar-rasyidin. Jadi yang melakukan kadang-kadang nggak apa-apa ya Mbak ya. Sebagai pembelajaran. Sebagaimana Umar bin Khattab ya baca mengeraskan iftitah sesekali iftitah. Kemudian juga Abu Hurairah mengeraskan baca istiazah sekali. Ya, sebagaimana juga tadi Ibnu Abbas dalam salat jenazah dikeraskan. Mereka tidak menjaharkan bacaan istiazah secara rutin. Bahkan sama sekali tidak ada riwayat yang didukil dari Nabi SAW bahwa beliau pernah mengeraskan bacaan istiazah. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, inilah pembahasan istiazah. Kita coba melebar lagi. Apa pelebarannya Pak Ustadz? Ya, baik. Bahwa istiazah itu, Mbak Irma, itu banyak sekali sebenarnya. Ya, istiazah itu satu sebelum membaca Al-Quran. Jadi istiazah bagus baca kapan Mbak? Sebelum baca Al-Quran walaupun baca Quran ya. Berdasarkan surat An-Nahl tadi ayat 9 ayat 98. Jadi Mbak mau baca Quran ini kita lagi bicara di luar sholat ya Mbak ya. Ya. Misalnya Mbak mau baca Al-Quran. Apalagi Qurannya itu dibacanya dari ayat 100 misalnya nggak dari pertama. Maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, ya, di dalam sholat sebelum baca Al-Fatihah tadi udah kita bahas. Ya, kalau tadi di luar sholat ya Mbak ya, lagi mau baca Al-Quran. Apalagi baca Qurannya dari tengah-tengah. Kemudian di dalam sholat sebelum baca Al-Fatihah tadi sudah kita bahas. Ya, yang ketiga ketika marah Mbak,
Ya, ketika marah bagus baca apa? Isti'azah. Ya, jadi ketika marah bagus baca isti'azah. Boleh dibaca Mbak dari Sulaiman. Dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu an berkata, pada suatu hari aku duduk bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang dua orang lelaki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor satu dan lainnya. Salah seorang mereka telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya. Jika sekiranya ia mau membaca, A'udzubillahi minasyaiton. Ya, jadi cuman a'udzubillahi minasyaiton. Intinya isti'azah. Ini kita lagi bahas isti'azah di mana, Mbak? Di luar sholat ya. Kalau tadi Ya, kan kita bahas isti'azah di mana? sholat Di dalam dalam sholat. Sekarang ternyata isti'azah itu banyak sekali. Satu tadi udah, dua udah, satu lagi mau baca Quran, dua lagi sholat sebelum baca Al-Fatihah. Nah ketiga, ketika lagi marah. Kemudian baca masuk WC. Ya, apabila hendak masuk WC, beliau berdoa, Bismillah. Jadi boleh baca Bismillah sebelum masuk WC. Yang nggak boleh baca di dalamnya. Kecuali ada yang membolehkan ketika wudhu. Kalau Syekh Utsaimin baca Bismillah lagi wudhu itu di dalam hati. Ya, ada lagi yang berpendapat bergerak bibir. Ada lagi yang membolehkan. Jadi, habis baca Bismillah, lalu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Insya Allah udah pada hafal ini. Isti'azah juga ketika mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai, Mbak. Coba baca, Mbak, dari Jabir. dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari, maka mintalah perlindungan atau ta'awudz kepada Allah, karena mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Baik, ya. Jadi kalau kita mendengar gonggongan anjing, ya, pada malam hari, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa, Mbak? Ya, atau ringkikan keledai. Kalau keledai di kita nggak ada kali ya. Kalau di Arab ada mungkin. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Pernah Mbak lagi anjing apa gonggong baca isti'azah malam-malam? Belum pernah. Ya mungkin ya. Jadi kalau dengar ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dalam kondisi ketakutan ya, dari Abdullah Barimba. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Tuh, jadi ini kapan dibaca Mbak? Dalam kondisi ketakutan. Ya, a'udzu bikalimati tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi min hamzati syaitan wa yahdurun. Malam-malam misalnya Mbak sebelum kalau tidur lagi ketakutan ya. Ya, jadi Iya. kalau Bapak Ibu lagi ketakutan ya, jangan numpang-numpang anak kambing moleng. Aduh, menghinakan diri. Manusia kok jadi anak kambing. Numpang-numpang. Permisi Pak Jin. Ya, jadi baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Ini kalau lagi kondisi ketakutan isti'azah di luar sholat. Ketika meruqyah Mbak, ya, ini bagus Mbak kalau meruqyah anak nih Mbak. Kalau mau meruqyah anak ya, jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain. Lalu ia berdoa, "U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin
Artinya Mbak, aku memohon Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. mudah-mudahan anak kita dijaga dari siapa? Dari godaan setan. Dijaga dengan kalimat Allah dari godaan setan. Dari binatang-binatang pengganggu, kobra. Orang kan masih musim hujan banyak kobra katanya Mbak. Iya. Ular-ular pada netes katanya. Minta perlindungan kepada Allah. Bukan dengan pawang ular. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Supaya anak kita dilindungi oleh Allah. Dari godaan setan dan binatang-binatang pengganggu. Ini lagi Mbak, dari pandangan mata yang buruk. Ain. Ya, kan anak, apalagi anak kita cakep. Cakep banget dia, cakep banget dia, cakep banget dia. Apalagi diposting lagi di sosmed. Besoknya meriang sakit. Kena ain. Ya, ini doa, termasuk ini doa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail. Dan doa Nabi SAW kepada siapa Mbak? Hasan dan Dan Hussein. Husain. Saya kalau anak-anak mau pergi sekolah, saya baca ini Mbak. Ya, nanti saya share ya Mbak ya. Atau sekarang aja. Coba bisa nggak? Saya share di chatting ya Mbak. Satu Iya. aja. Baik. Everyone. Masuk nggak Mbak? Iya, Mas Ustaz. Masuk? Belum ya? Sudah, Mas. Ya. Jadi eh, jadi bacanya ulang Mbak. Zukuma karena dua ya Mbak ya. Ya, kalau anaknya banyak zukum. Ya, kalau anaknya satu zu. Ya, atau a'udzu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi meruqyah Hasan dan Husain dengan doa ya, a'udzukuma bikalimatillahi a'udzukuma maafin. A'udzukuma bikalimatillah ya, a'udzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syarr. Karena dua orang yang bayar. Karena Hasan dan Husain. Kalau anaknya banyak gimana, Pak? A'udzukum. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, eh, ini doa perlindungan buat anak-anak. Biar nggak kena apa, Mbak? Setan, ain, satu lagi apa tadi? Binatang Binatang. pengganggu. Ya, pendatang pengganggu. Kalau lihat, maaf ya Mbak, saya suka lihat lagi lihat Instagram, suka ada orang diserang anjing, Mbak, anak kecil. Iya. Ya Allah, jadi katanya kalau anak kecil itu dilihat, ini katanya ya, nggak tahu benar apa kagak. Ini bukan masalah agama ya. Katanya kalau anjing itu ngelihat anak kecil itu kayak tulang. Karena mungkin kecil lagi tulangnya kali ya, di pandangan dia kali ya. Ngeri banget kan, saya lihat anak kecil digigit. Ya, aduh ya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak ibu dari setan, dari binatang-binatang pengganggu, ya, atau dari ain. Kemudian ketika hendak masuk masjid nih, jarang nih Mbak, ini termasuk sunnah yang jarang dibaca nih Mbak. Kalau mau masuk masjid baca doa, A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baru baca Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya, ibu-ibu yang punya masjid Mbak, kalau mau bacaan doanya, dan misalnya Mbak Irma ada masjid di sekitar rumahnya? Ada, ada. Ada. Nanti saya punya poster Mbak, tapi Mbak bisa gedein sendiri. Lalu kasih ke masjid, terus tempel di depan pintu masjid atau di depan mana yang layak, ya, orang bisa kelihatan baca tentang doa masuk masjid yang sunnah ini jarang orang hafalkan.
Jadi orang kan kalau masuk masjid biasanya cuma Allah maftahli abwaaba rahmatik. Padahal bagus kalau masuk masjid itu siapa yang mau bisa WA ke adminnya, ke admin saya Mbak Ica, Mbak Dia ataupun dia Mbak Dini, silakan chatting mereka atau Mbak Wike atau Mbak Risa. Tapi saya minta Anda gedein. Jadiin poster Mbak, paling berapa ya? Mungkin ya butuh duit 50.000 kali untuk ke Snappy atau ke Revo. Gedein karena ini posternya berwarna Mbak. Terus nanti tempel itu di pintu dinding masjid atau di depan pintu kacanya atau di mana yang layak. Mudah-mudahan jadi amal jariahnya Mbak ya, yang nempelnya, yang motokopinya, yang apa, yang printnya warna. Itu tadi saya nanti saya pinta PDF-nya sama pengurus masjid. Jadi doanya saya ulangi, ini doa termasuk sunnah yang jarang dibaca untuk orang yang mau masuk ke masjid. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Baru baca ini. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan para pengurus umus surga yang memang mau cari amal jariah, siapa tahu Mbak, kalau yang sholat di situ ada 100 sehari, kita dapat 100 pahala sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Kan kalau ngerjain sendiri capek ya Mbak ya, sunnah tuh. Tapi kita dapat pahala dari orang lain dengan menyebarkan sunnah ini. Siapa yang berminat bisa hubungi Mbak ibu-ibu adminnya ya, dan nanti ibu-ibu admin bisa hubungi saya. Nanti mudah-mudahan sunnah ini melebar, meluas, jadi pahala buat kita. Saya pernah temukan doa ini Mbak. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Tapi nggak ada doa azbillahnya. Di mana Mbak? Saya temukan di Jakarta? Belum sih. Di Tangerang? Belum. Saya temukan ini di Bali Mbak. Jadi begitu saya mau kuliah subuh di Bali, ada satu masjid, saya lihat di atas pintunya ada doa, masuk masjid, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Masya Allah. Kenapa di Tangerang, di Bali, di Surabaya pernah ada Mbak? Belum pernah Belum ketemu. pernah. Mudah-mudahan Mbak Irma dan grup, ya Mbak Tini, Mbak Tina, Mbak siapa lagi, Mbak Endang, bisa menghidupkan sunnah ini di setiap masjid. Mudah-mudahan dapat pahala mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, sehingga menghidupkan hati kita dan jadi amal jariah. Ya, bagi yang semangat bisa hubungi admin. Nanti ya, admin bisa hubungi saya. Baik. Perlindungan selanjutnya ketika was-was dalam sholat. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, setan kayaknya godain, maka kita bisa ngapain? Ya, ini kerjanya si Khonzab tuh, yang suka bikin bacaan kacau. Ya, maka meludah ke kiri sebanyak 3 kali, tapi nggak boleh kalau di masjid mah. Tapi kalau di masjid tiupannya saja. Lalu baca, ya, jadi baca Alhamdulillah, minasyaitonirrajim, lalu meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Ini isti'azah ketika sholat kita terganggu. Ketika menjelang malam, ya Rasulullah SAW, ya ketika datang malam baca doa, ini doanya, ya, ya Rabbi wa rabbuka Allah, a'udzubillahi min syarrika wa min syarri ma khalaqa fika wa min syarri ma yadibu alaika wa min asadi wa aswadi minal hayya wal aqrab wa min sakinil balad wa walid wa ma walid. Ya, artinya wahai bumi Rabbku, boleh Mbak baca? Ini nih, wahai bumi. Wahai bumi, Robku dan Robmu adalah Allah. Sesungguhnya
Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan apa yang ada di dalammu. Begitu pula dengan kejahatan makhluk yang diciptakan di dalammu dan dari kejahatan sesuatu yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setiap singa, ular hitam besar, ular dan kalajengking, serta dari kejahatan penduduk negeri ini, dan dari kejahatan orang tua dan anaknya. Baik, ya, dan minta perlindungan dari sakinil balad wa walid wa ma walad. Ya, walid wa ma walad. Dari kejahatan semua makhluk lah, termasuk orang tua dan anak, ya. Karena ada kejahatan-kejahatan yang orang tua melakukannya, yang anak juga melakukannya. Ini Nabi membaca ini ketika apa, Mbak? Jika dalam perjalanan dan datang waktu malam. Ya, lagi safar nih ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika safar datang malam baca doa ini. Kemudian ketika keluar rumah, jangan lupa, ya, ya, ketika keluar dari rumah, ya, siapa yang masuki suatu tempat, kemudian dia membaca doa di atas, maka tidak satu pun makhluk yang membahayakan hingga dia pergi dari tempat itu. Jadi ketika kita, ini diriwayatkan dari Khawla binti Hakim, siapa yang masuki suatu tempat. Jadi maksudnya gini, Mbak, kayak bukan ketika, ini maksudnya bukan ketika keluar rumah ya, Mbak ya. Maksudnya ketika transit, Mbak. Paham? Mbak sampai rest area, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mbak transit di Singapura, di Dubai. Ya, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mbak sampai Mekah, Madinah, walaupun baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pokoknya ketika memasuki suatu tempat. Kemudian ketika was-was dan keraguan datang, ya, ya tentunya kita suka ada was-was, ya. Setan namanya juga yuwaswisu fi sudurin nas. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika zikir pagi petang, Allahumma alimul ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bikalimati a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani syirki. Ya. Kemudian ketika setan membisikkan keburukan dan kedustaan. Banyak ya. Ya, 14 hal-hal isti'azah di luar sholat. Ya, jadi isti'azah itu bukan hanya di dalam sholat, tapi juga ada di luar sholat. Tadi sudah kita pelajari isti'azah di dalam sholat ada 6 ya, Mbak. Ada 6. Mudah-mudahan Anda bisa mengamalkannya. Mohon maaf kalau terlalu luas. Tujuannya adalah supaya Anda lebih banyak ilmunya. Dan ini termasuk olahraga otak ya, Mbak ya. Kata Ibnu Taimiyah, olahraga itu ada 3. Olahraga badan itu bergerak, olahraga jiwa itu berakhlak baik, olahraga otak memperdalam sesuatu ilmu. Maka mudah-mudahan ini jadi olahraga otak. Karena ternyata masalah isti'azah ini sangat luas, luar biasa. Ada di dalam salat, ada di luar salat. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, Ustadz, ini ada satu pertanyaan dulu. Assalamualaikum Ustadz, di aplikasi apa doanya ada ya Ustadz? Doa isti'azah ini mungkin. Gak tahu ya. Di aplikasi apa doanya ada nggak ya? Coba ibu-ibu yang ada bisa bantu nggak? Ya, setahu saya di aplikasi itu, coba ya kita lihat ya sambil nunggu pertanyaan yang lain. Coba kita lihat aplikasi apa doanya. Ada yang nanya lagi, Mbak? Boleh bertanya, Ustaz? Silakan. Jadi dengan penjelasan ini tadi saya jadi paham ketika akan mengawali sholat berarti tidak ada isti'azah ya? Maksudnya sebelum takbiratul ihram, Ustaz? Enggak ada. Oh, enggak ada. Orang kan kadang sholat suka baca a'udzubillahi Iya, minasyaitonir betul. rajim. Nabi itu memulai sholat dengan takbir. Iya, iya. Nabi itu memulai sholat dengan takbir. Takbir. Lalu baru baca istiftah. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafiyan nafsi. Bukan iya. sebelum sholat. Oh iya, iya. Emang ada saya lihat orang-orang kalau mau sholat baca Anas, Qonsbinas, Malikinas ya. Enggak ada dalilnya. Iya. Ya, atau termasuk pokoknya mau sholat baca a'udzubillahi minasyaitonir, enggak ada dalilnya. Ya, lanjut.
Yang kedua, Ustadz, ketika kita mau masuk ke kamar mandi, kita kan doa. Hmm. Setelah itu, kalau mau buka pakaian, apa masih perlu bismillah lagi, Ustadz? Enggak, ya, Oh, enggak perlu, ya, ya, iya. kecuali tadi baca bismillah untuk wudhu, Iya, selama Iya. bukan di atas kloset. iya. Ada juga Oh, kata iya. Syekh Utsaimin di dalam hati saja. Hmm. Ada juga yang berpendapat cukup bergerak bibirnya. Ya, Ya, lanjut. Ustadz. Apakah betul kalau kita mau ganti pakaian ini di luarnya kamar mandi, Ustadz? Mm-mm. Kalau kita bismillah itu, atau apakah betul bahwa kita tidak bisa dilihat oleh Oh, ini tadi yang jin? pertanyaan saya jawab dulu ya, Mbak. Di apa doanya, Mbak? Ya, di apa doanya itu ada tiga cuma. Auzubillahi samil alim syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Auzubillahi syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ada tiga cuman. Ya, tapi yang tadi tambahan ada 6 itu dari apa? Dari tulisan-tulisan yang lain. Gimana Mbak, maaf? Apakah betul kalau kita di luar kamar mandi ini, Ustadz, kalau kita mau ganti pakaian, lepas baju itu, kalau kita baca bismillah, apakah benar bahwa itu tidak bisa dilihat oleh jin, Ustadz? Betul. Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tertutup auratmu dari pandangan mereka, Oh, iya. pandangan jin. Iya, iya. Ya, lanjut. Iya. Terima kasih, Ustadz. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Apakah doa iftitahnya boleh yang lain, Ustadz? Yang lain apa ya? Maksudnya iftitah doa yang lainnya, banyak doa iftitah yang lainnya. Ada banyak doa iftitah kan. Iya. Jadi Anda tahajud kadang-kadang ya beda, tahajud beda, sholat sunnah mutlak beda, sholat wajib beda. Tapi kalau nggak hafal yang itu aja nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin pertanyaannya harus spesifik. Apa maksudnya daripada doa iftitah yang boleh yang lain ini apa maksudnya? Lanjut. Afwan, Ustadz, boleh tolong di-share ruang Zoom ini kah yang ada Ada. 6 tadi, 6 doa istiadah? Agak sulit kalau saya share di Zoom ini. Paling mungkin saya kasih linknya ya. Karena kalau di ini kan bisa berapa kali ya Mbak ya? Bisa berapa kali apa nih? Bisa berapa kali share? Karena kan banyak ya. Jadi mungkin eh, di mana ya artikelnya ya? Jadi ini kalau saya share pasti bisa banyak banget ini. Saya harus, kecuali kalau misalnya satu kali share ya, ya boleh. Tapi nanti gini aja, coba saya kasih ke siapa ya? Ke Mbak Tina mungkin. Nanti bisa di-sharein ke mana ya? Kemana Mbak tuh kemana ke chattingnya. Soalnya kalau saya sharing ini bisa berapa kali. Karena kan nggak muat. Nggak minta Pak. Ya, sudah saya ya, WA ke beliau. Mbak Irma, Internetnya keputus-putus katanya, Bu iya Irma. iya. Mbak Inban, ada pertanyaan lagi? Sebentar, Ustaz.
Sudah tidak ada, Ustaz. Baik. Dari chatnya sudah nggak ada. Ini ada lagi Ustadz, maaf. Hmm. Untuk isti'adzah di buku ensiklopedia ada di halaman berapa Ustadz? Istilah bahas itu ada di halaman 253, cuman di situ cuma ada 2 doang. Ya cuma ada berapa? 2 doang. Coba saya lagi cari linknya nih. Ada lagi yang nanya? Ini bagus nih. Ibu bisa apa? Ini bisa nih. Ini bagus nih ya. Saya kasih linknya aja ya. Silakan di copy paste sendiri. Saya kasih linknya nih. Bismillah. Oke. Coba lihat Mbak. Itu saya kasih. Ada link yang bagus dari muslim.org.id tentang bacaan isti'azah yang ada berapa tadi Mbak? 6. Ada 6 tadi. Ya. Nah, bisa kelihatan linknya Mbak? Bisa Ustadz. Baik. Ada 6. Ya, silakan ibu-ibu yang memang pengen memperdalam tentang itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah habis pertanyaannya Baik, Ustadz. alhamdulillah. Mudah-mudahan paham ya Mbak Endang ya. Mbak Irma. Ya, alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan masalah isti'adzah ini. Kayaknya sepele ya. Padahal Masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya tujuannya untuk perlindungan. Begitu cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam, sehingga dengan isti'azah tadi, semoga Allah memberikan perlindungan. Dan isti'azah di dalam salat dan di luar salat. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang membaca basmalah sekaligus Al-Fatihah di dalam salat. Jadi satu kesatuan ya Mbak ya. Baca basmalah dan baca apa tadi? Al-Fatihah. Jadi 8 dan 9 ya Mbak ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan di bulan depan ensiklopedia salat tentang membaca Fatihah. Ya, membaca bismillah dan baca Al-Fatihah di halaman 254. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih buat para admin, para pengurus. Mudah-mudahan kajian Umus Syurga ini menjadi sebuah wasilah. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu dan jadi amal jariah insya Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Agus Hendra Gunawan, jazakallahu khair ilmunya Ustadz. Alhamdulillah ini tadi menjadi paham apa itu isti'adzah dan insya Allah 4 ini bisa hafal Ustadz dan bisa diamalkan. Amin Insya ya Allah. Allah. Amin. Dan semoga kita semuanya bisa menjalankan ibadah ini sesuai dengan sunnah dan kita juga Amin. menghidupkan sunnah dan menghidupkan hati kita dengan menjalankan sunnah Rasul ini, insya Allah. Baiklah, para jamaah Umus Surga, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Semoga apa yang kita terima di sore ini bermanfaat untuk kita, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah semoga kita bisa bertemu di surga Allah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz, semoga Ustadz sehat, kuat badannya Ya, untuk doain ya. biasa Doain biar saya ya. sehat ya. Insya Allah Amin. sehat semuanya Ustadz. Amin ya Allah. Terima kasih. Jazakallah khair. Insya Allah ketemu lagi bulan depan Ustadz Amin dengan insyaallah. bahasan Bismillah dan Amin. Al-Fatihah. Insya Amin. Allah. Dia monggo Ustadz. Baik, saya pamit. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.